Shalom, mari kita belajar firman Tuhan pada siang hari ini. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung. Tidak mungkin tersembunyi, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Firman Tuhan menggambarkan kita ini adalah garam dunia. Garam dunia itu bicara soal rasa. Fungsinya banyak untuk bikin ikan asin, menghindarkan supaya gak bau, supaya enggak ngilangin amis, juga ada rasanya supaya enggak busuk. Nah, orang Kristen kalau garamnya udah hilang, enggak punya garam, hidupnya itu tidak menjadi rasa bagi orang. Semestinya kita tinggal di dalam kampung-kampung di mana kita diletakkan Tuhan, di rumah di mana. Karena disitulah kita harus terasa, merasa, dan orang lain harus merasakan kehadiran kita. Bukan sebaliknya. Saya menjumpai banyak orang anak-anak Tuhan juga banyak yang garamnya itu enggak menjadi rasa. Sehingga perkataannya tidak menjadi berkat. Perkataannya justru malah bikin sakit hati orang. Saya punya pengalaman yang lama, enggak ingat kemarin. Saya itu baru ingat. Dulu saya itu tetangga saya itu orang Kristen juga di KJW. Nah itu ibu saya waktu saya masih kecil itu gak mau makan utawa nakal itu dipanggilnya mbah itu namanya Mbah Sabla. Dipanggil supaya dijamu nih, dikasih jamu, temu ireng supaya biar makan gitu. Jadi saya ambil adik-adik saya itu Mbak Yuku semua tuaku sampai namanya Mbah Sabla itu. Soalnya lek makan gak mau, gak lapar, gak mau makan. Itu langsung ibuku bilang, "Mbah, itu sudah takut itu semua." Akhirnya mereka ketakutan, terus akhirnya mau makan ambil uak-uak gitu. Kan orang gak suka, gak malu kan, gak makan. Nah itu jadi dinakut-nakutin saya ambil kakak-kakak saya. Akhirnya Mbah itu pindah keluar daerah. Satu ketika kakak-kakak saya pergi ke rumahnya dia jalan kaki. Nah, saya bilang sama ibuku, saya pengen lihat rumahnya baik. Karena dulu baik sama kita yang bikin jamu buat kita. Sekarang pindah kita mau ke sana. Ibuku bilang, ke sana jangan tangan kosong. Dibawai kopi, dibawai gula, dibawai kelapa, minyak. Jadi kita bondong-bondong bawa itu kakak saya gitu. Pergi dari sana duduk di ruang tamu, belum apa-apa dituduh mencuri uang, ambil orang itu. Dituduh mencuri uang. Zaman dulu uang 200.000 itu waktu saya kecil itu mahal uang 200.000 sekarang 2 jutaan. Habis gitu kamu maling loh, kalau gak masuk kamar, gak apa, masuk duduk di ruang tamu dituduh maling. Terus akhirnya ada tetangganya, keponakan itu suruh jemput ibuku. Lah ibuku ngamuk-ngamuk. Lah ibuku malah belum ditanyai kakak saya diajar sampai tangan saya dipukuli. Kakak saya dipukuli sampai memar-memar. Habis itu selesai dipukuli memar-memar. Terus dipanggil nih perangkat desa, kira ada lurah, ada carik, ada hansip gitu itu. Akhirnya bilang gini Pak Lurah,
Mbah, lek nuduh orang nggak terbukti, nanti Mbah bisa ke penjara loh Mbah, gitu. Wong anak kecil-kecil kok digeledah, wong nggak ada loh buktine, terus Mbah kok tetap ngotot. Nanti Mbak bisa masuk penjara. Akhirnya orang itu masuk kamar, kelihatannya uangnya baru dilempar di bawah tempat tidur. Karena apa? Ranjang kayu gitu dilempar. Akhirnya karena dia pergi di penjara karena nggak terbukti. Terus akhirnya dia bilang, akhirnya Pak Lurah semua masuk kamar delok. Lah itu uangnya di bawah kolong itu, gitu kok nuduh orang. Tadinya digoleki nggak ada, berarti Mbah itu karena ketakutan terancam itu tadi uangnya baru dilempar. Habis gitu wes selesai kita pulang ke rumahnya itu nggak deket loh, jauh loh. Dari sini kira-kira dari tempatku, dari Menganti sampai ke Manukan wilayah barat. Itu jauh loh, itu jalan kaki loh. Saya itu masih umurnya 7 tahun. Terus habis gitu tangan saya pulang ambil jalan di jalan belum dikasih minum sama Dayo itu tadi. Oleh-oleh ya diterima wisan. Belum dikasih minum, nggak dikasih makan, panas-panas jam 12 siang. Habis gitu saya dipulang, ambek wong suwaket biru semua ini. Muka saya juga ditawampari ambek ibu saya tadi, kakak-kakak saya. Pulang dari rumah, cerita bapak saya ngamuk, ibuku diajar sama bapakku. Soalnya melihat anaknya tangannya bengkak semua dipukuli mbek kayu Anak kecil dipukuli mbek kayu. Saking kesurupan kita dipikir mencuri betulan. Habis gitu ketemu diajar, akhirnya ya saya melani ibuku jangan dipukul soalnya nanti lah ibuku sakit juga enak sing masak gitu loh. Terus akhirnya sudah kemarin itu loh saya kan wis melupakan loh. Tapi ini ije ingat gitu loh. Melupakan tapi ije ingat kelakuan orang Kristen dasar, orang Kristen bejat saya ya gitu. Dulu itu waktu saya belum jadi Kristen. Makanya sekarang kan apa tak bilang, tak ceritakan. Supaya kita kalau mengalami keadaan yang tidak baik, jangan nyalahkan Tuhan. Karena apapun yang dipakai Tuhan, kalau kita mengalami, kadang-kadang orang mengalami persoalan, gak usah ke gereja. Orang-orang gereja jahat, akhirnya dia punya masalah sama manusia. Tuhannya juga ikut-ikutan dijadikan korban. Akhirnya apa? Kita sendiri yang rugi. Makanya apapun yang terjadi Tuhan tidak pernah salah. Saya tidak pernah nyalahkan siapapun. Ketika saya menjadi percaya, saya menjadi Kristen, saya baru ingat. Sudah berapa kali aku dilukai orang Kristen sendiri juga. Saya baru orang Kristen baru bertobat, terus dilukai banyak orang. Tapi pikiran saya fokus. Apapun orang lakukan kepada saya akan tetap cinta kepada Yesus. Karena hidup saya berikan kepada Yesus, saya sudah percaya. Saya tidak mau mengingat-ingat akan hal itu. Saya tidak mau gara-gara orang memusuhi saya, menfitnah saya, menjelekkan saya lalu menyalahkan Tuhan. Saya tidak mau. Saya fokus kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau kita sebagai garam dunia mau jadi rasa, kita harus mudah mengampuni. Kita harus mudah berkatakan kita nggak kebagusan. Kita ini nggak kebagusan, jadi nggak ada alasan untuk tidak mengampuni. Kita tuh punya gelar garam. Kita itu punya gelar terang dunia. Terang itu ya menerangi di tengah di mana kita berada, kita harus menjadi terang. Kita harus belajar tampil beda dengan orang dunia. Nah, kalau beda, apa artinya? Apa bedanya orang Kristen sama orang dunia? Kita harus beda karena kita ini buatan Allah, anak, anak kerajaan. Kita memang orang Indonesia, tapi kita punya kerajaan tak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Karena itu kita harus nyata, jadi terang di tengah keluarga, tengah lingkungan, dimanapun kita berada. Hidup kita harus menjadi berkat dan semua orang melihat Tuhan Yesus. Ya, firman Tuhan ini mengingatkan kita, jangan gampang putus asa dan sakit hati. Pilihlah mengampuni dan mengucap syukur. Haleluya.